Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau berkata, syarafus shaimin min hadhil ummah, kemuliaan orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min as-sarafil ladzi iddakharahu Allah ta'ala li hadhil ummah tilkal fadail udma wal manaqibil kubra allati yakhtassu biha as-saim min afradi hadhil ummah. Waqad jama'tu min tilkal manaqib jumlatan salihatan sanadkuru ahammaha ma'ad dalil. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada umat ini kemuliaan dengan satu ibadah yang pahalanya begitu besar, pahalanya bisa menyaingi ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu berpuasa. Dan kata beliau, kami akan sebutkan sedikit atau sekelumit dari fadilah dan cerita dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalam para ulama tentang puasa beserta dalil-dalilnya. Yang pertama beliau katakan, ikhtasallahu shaimin, Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Apa keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa? Yang pertama kata beliau, bibabin fil jannati yadkhuluna minhu yawmal qiyamati idharan li syarafihim wa fadlihim. Kemuliaan yang paling mulia, yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad yang ahli puasa, Allah ciptakan satu pintu di surga yang hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di dunia, baik dia puasa wajib, dan apalagi kalau bisa ditambah dengan puasa sunnahnya, puasa Arafah, puasa Yaumul Isnin, Yaumul Khamis, Senin dan Kamis, atau mungkin paling afdolnya puasa, yaitu puasa Daud. Puasanya Nabi Allah Daud sehari puasa, sehari tidak. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang ahli puasa dan sangat kuat dalam hal berpuasa. Dia berkata, ya Rasulullah, puasa apa yang afdal? Puasa apa yang terbaik? Kata Nabi Muhammad, yang afdal adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Artinya sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian kata sahabat ini, tambah lagi, ya Rasulullah, kalau cuma sehari puasa, sehari tidak, aku mudah bagiku itu. Aku ingin puasa itu tiap hari. Kata Nabi kita Muhammad, la afdala minhu, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi paling afdalnya puasa adalah sehari puasa, sehari tidak, kecuali di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, seperti di hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, kemudian ditambah dengan hari tasyrik di Idul Adha. Orang-orang yang ahli puasa ini dikatakan Allah ciptakan untuk mereka satu pintu yang khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Semoga nanti kita semuanya masuk lewat pintu situ. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan, ketika orang-orang ahli puasa masuk melewati satu pintu surga ini, mereka orang-orang yang jarang berpuasa atau bahkan tidak pernah berpuasa selama hidup di dunia, mereka akan berangan-angan, seandainya saya dulu hidup di dunia berpuasa. Sampai dikatakan, nada munadid, ketika sudah waktunya Allah masukkan hamba-hambanya ke surga, Allah masukkan para ahli puasa menuju surga lewat satu pintu ini. Nada munadin, kemudian di situ para malaikat menyeru, mengangkat suaranya, aina shaimun, mana di antara kalian yang ahli puasa? Fayarahumul qasi waddani, mendengar suara malaikat yang menyeru, memanggil orang-orang yang ahli puasa. Mereka orang-orang yang berkumpul di saat itu, yang jauh, yang dekat, mereka pada menunjukkan pandangan wajahnya kepada orang-orang yang berpuasa. Dicari siapa yang berpuasa. Orang-orang yang tidak pernah puasa
Dia ngeliatin orang-orang yang berpuasa dengan hati yang sedih, andai saya seperti dia. Wa tamtaddu ilaihimul absar wa tasar'abu al-a'nak wa yatamanna mutamannin an law kana ma'ahum wa fi ragbihim al-maimun. Dan orang-orang yang tidak puasa mereka berangan-angan. Enaknya itu orang-orang yang bisa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Jadi nama pintunya Ar-Rayyan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatahassaru mutahassirun, akhirnya mereka pun orang-orang yang tidak berpuasa di dunia mereka merasa menyesal. Yusawwiru sallallahu alaihi wasallam hadhil mashhad fayaqulu, kemudian Nabi Muhammad menggambarkan gambaran nanti orang-orang berpuasa masuk ke dalam surga melewati pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban, kata Nabi Muhammad. Di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat orang-orang yang ahli berpuasa mereka akan masuk melewati pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan pintu itu tidak dimasuki oleh selain mereka, khusus orang yang ahli puasa aja. Makanya eman, kalau kita hidup dunia tidak pernah puasa itu eman. Jadi gunakan kesempatan nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, untuk kita berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun. Malaikat berkata, mana di antara kalian orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, kata Nabi Muhammad, dan mereka pun orang-orang yang berpuasa mereka berdiri, beranjak untuk melangkahkan kakinya menuju pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhalu, dan di saat mereka orang-orang yang ahli puasa sudah masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, ughliqa alaihim, maka dikunci lagi pintunya, ditutup pintunya. Falam yadkhul minhu ahadun, maka selain dari mereka yang sudah masuk tidak bisa masuk melewati pintu Ar-Rayyan. Sudah ditutup khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tapi yang puasanya benar-benar, makanya eman ini. Eman kalau kita puasa hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus saja. Puasa yang dimaksud, yaitu yang dalam perkataan Nabi Muhammad shaimun, adalah orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dan puasanya sempurna.